Kita ketemu lagi bersama Rita di Australia Channel. Hari ini kita mau bincang-bincang sedikit kilas balik pengalaman di masa penanganan COVID, khususnya di tempat saya bekerja. Jadi rekaman yang akan saya putar itu sebenarnya rekaman atau vlog yang pernah saya buat beberapa saat lalu, saat sedang hangat-hangatnya kami menangani COVID atau pandemi yang terjadi di tempat saya bekerja. Pengalaman selalu menjadi guru yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan apabila kita bisa menghargai setiap pengalaman hidup kita, maka kita pun pasti selalu bisa belajar dari sana dan kita terus bisa memperbaiki di saat-saat ke depan. Atau kita tidak kaget lagi ketika kita harus berhadapan dengan masalah yang sama, namun kita sudah lebih bijaksana, lebih tenang karena kita sudah tahu atau punya pengalaman dengan hal-hal tersebut. Ketika kita melakukan tes, hasil tes kita itu juga biasanya datang kurang lebih dalam 24 jam. Jadi misalnya kita dites pagi ini, lalu hasilnya biasanya pagi besok sudah kita terima melalui SMS. Puji Tuhan sekarang kasus atau situasi COVID ini di Australia sudah jauh lebih baik karena memang penanganan pemerintah juga sangat sigap. Contohnya beberapa saat yang lalu hanya dengan 5 kasus Melbourne langsung di lockdown selama 3 hari, dan setelah itu ya puji Tuhan sudah tidak ada penambahan dan aktivitas kembali normal. Dan sampai hari ini kota Melbourne atau Victoria dinyatakan zero COVID. Thank God for that. Untuk kami para pekerja di front line atau pekerja-pekerja yang ada di garis depan, waktu seperti video yang akan kita lihat nanti, itu kami selama masa pandemi dites setiap 3 hari sekali. Namun syukur saat ini karena situasi sudah lebih membaik, maka kita masih tetap dilakukan tes, namun pernah per 2 minggu, lalu terus improve, terus meningkat menjadi 1 bulan. Jadi perusahaan selalu menunggu instruksi dari Departemen Kesehatan atau dari negara apa yang harus mereka lakukan dan kapan mereka harus melakukan tes itu lagi kepada pekerja-pekerja yang ada di garis depan. Teman-teman yang sempat terindikasi atau mengalami positif COVID-19, mereka langsung ditelepon oleh departemen sehingga mereka tidak boleh keluar atau kemana-mana dan menunggu instruksi apa yang harus mereka lakukan. Selain itu juga mereka selalu menerima pendampingan untuk tetap bisa stabil ya, karena pasti kita shock ya apabila ini terjadi pada kita. Secara acak pula atau randomly kita pekerja-pekerja yang
negatif atau yang tidak terindikasi selalu mendapat telepon dari kantor pusat, dari departemen, atau juga dari beberapa instansi terkait seperti bidang kesehatan yang ada di government atau yang ada di pemerintah, memastikan bahwa kita semua sehat secara fisik dan juga secara mental ya, karena pasti itu merupakan satu tekanan tersendiri ketika kita tahu bahwa teman-teman kita juga terinfeksi, padahal kita bekerja di ruang yang sama, di tempat yang sama, menghandle pasien yang sama. Jadi itu sangat luar biasa, menjadi support karena kita merasa bahwa kita tidak sendiri. Artinya kita tetap dipantau, diawasi, dan didampingi. Pengalaman yang kami dengar dari teman-teman, mereka sangat struggling atau mengalami kesusahan dalam bernafas, dalam daya tahan tubuh ya. Jadi mereka merasa sangat gampang capek dan benar-benar hanya ingin tidur saja. Namun ya kita bersyukur saat-saat itu sudah mereka lewati dengan luar biasa, dan saat ini mereka sudah kembali normal bekerja seperti biasa. Sekarang kita sudah bersiap-siap untuk vaksin. Saya yakin seluruh negara sedang sibuk mempersiapkan itu, bahkan sudah ada yang mulai melakukannya. Itu sebabnya kali ini vlog kita dibuang sayang, jadi menjadi sebuah kenangan, menjadi sebuah pengalaman, dan ini akan terus menjadi memori yang indah karena ini real, ini terjadi dan ini nyata. Mungkin di antara sahabat-sahabat juga ada yang melewati hal yang sama. Tidak apa-apa, saudara bisa komen atau memberikan sedikit pengalaman agar pengalaman kita itu selalu menjadi berkat buat orang lain, yang mungkin dari kita bercerita seperti ini mereka bisa mendapat kekuatan, mereka bisa mendapat pengetahuan tentunya, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi sampai kita melewati atau mengalami itu, baru kita mengerti bahwa oh ini yang dimaksud info-info yang disebarluaskan itu ya. Kalau ada yang tanya sudah berapa kali saya pribadi melewati atau mengalami tes, saya sendiri sudah melewati 30 kali. Saya lupa ya, 30 kali atau 31 kali. Ya, jadi ini tidak mudah, ini tidak sederhana, namun ya kita selalu menikmati saja proses yang harus terjadi sampai lebih baik kita safe ya, lebih baik kita aman daripada kita menganggap semua baik-baik saja padahal tidak aman. Okay, let's enjoy the video and be blessed. Halo, selamat pagi semua. Ini cuaca cerah banget. Aku habis tes yang ke 25 kali ya, tes COVID.
Nah ini aku lagi nungguin temanku, dia tuh minta dikasih lihat itu loh. Ada satu toko yang kebetulan dia mau beli sesuatu. Jadi tadi sama-sama pulang dari tempat kerja, kita tes. Puji Tuhan hari ini yang ke-25 kali. Jadi kami itu tes setiap 3 hari sekali. Dan ini yang ke-25. Ya sebenarnya pasien COVID yang di tempat kami itu sebenarnya sudah negatif selama 3 kali ya, ini keempat. Nah kalau misalnya kami semuanya balik negatif lagi hari ini, baik karyawan dan juga pasiennya, maka mungkin kami sudah tidak tes per 3 hari. Jadi kami tiap 3 hari ya. Ini hari apa nih? Ini hari Jumat kan. Kemarin kami tes hari Senin apa Selasa ya. Pokoknya tiap 3 hari deh. Nah kecuali ada halangan ya, dia mundur sehari atau maju lebih sehari. Lalu ya menurut saya itu perlindungan Tuhan sih ya, karena waktu belum terlalu COVID itu seheboh-hebohnya begitu, tadinya kami ya kerja normal-normal aja kan, terus kita juga ya pakai perlindungan seadanya gitu ya, maksudnya pakai kaos tangan, pakai masker, tapi yang biru itu ya, yang tipis itu ya. Nah seharusnya itu kan bukan yang standar itu seperti yang saya pakai ini kan, harus yang betul-betul covernya itu benar-benar bagus lah, maksudnya safety. Nah selama COVID ini memang cukup ketat dari semua segi ya, peraturan dan juga yang nanganin kayak kebersihan atau bagian ini ya, itu ada departemennya sendiri yang memang datang. Jadi itu bukan dari company kita lagi seperti biasanya. Dan keamanannya ada security atau polis kadang-kadang ya di beberapa tempat. Jadi kita tuh bekerja di bawah pengawasan perusahaan dan ya pemerintah juga gitu kan. Ya polisi itu memastikan bahwa karyawan itu tidak pergi ke blok yang satu ke blok yang lain misalnya. Jadi kita harus fokus di blok kita masing-masing. Ya satu blok kira-kira 40 orang lah gitu, 40 tempat tidur ya. Setelah itu ya kan memang selama saya sih mau kasih tahu gini ya, sebenarnya COVID ini mengajari kita juga untuk kembali menata seperti kebersihan dan perlindungan, khususnya perlindungan diri kan. Karena kalau dibilang hanya karena ditularin, saya itu beberapa kali menangani orang yang dia itu COVID tapi kan belum ketahuan kalau dia COVID. Jadi saya bekerja normal-normal saja seperti biasa, dan setelah hasil tesnya keluar ternyata dia positif. Jadi saya menangani dia masuk malam, masuk sore juga pernah. Jadi hanya memang saya kebetulan tipe orang yang kalau kerja itu cukup detail ya, maksudnya saya selalu memperhatikan misalnya kaos tangan, pakai masker yang benar, apalagi selama kita disediakan ya masker, pakai gaun. Ya waktu itu memang belum ada seketat itu, tetapi apapun yang mereka ada memang itu sudah gaya kerja saya aja gitu ya. Seperti misalnya kan kalau kita kerja itu kita dibekali istilahnya telepon ya, ada di tempat kerja itu supaya bisa saling memanggil atau ada emergency kita bisa telepon rekan-rekan yang satu shift gitu ya. Nah kalau saya memang tipe yang agak detail, maksudnya saya selalu bersihin dulu gitu telepon yang kan habis dari masuk pagi kasih ke kita.
nanti kita kasih ke malam, orang yang masuk malam. Jadi kebetulan shift saya kan banyak sore dan malam, jadi saya selalu bersihin. Nah dulu tuh teman-teman saya suka bilang gini, you too much, dia bilang, maksudnya kamu tuh terlalu berlebih-lebihan banget sih, bersihin semuanya tuh saya bersihin gitu. Kalau saya bersihin dalam bentuk ya apa ya, mungkin biar aman aja lah gitu ya. Jadi saya pakein kayak tisu basah itu ya, yang alkohol, atau ya alkohol yang itu kan selalu ada lah kalau di bagian-bagian kesehatan ya, alkohol itu ya untuk bersih-bersih itu. Nah terus rajin mencuci tangan, jangan terlalu banyak memegang hidung, memegang mulut, memegang mata. Nah kalau kita keluar begini aja nih, kalau ada yang lihat kita nggak pakai masker kan kita kena denda nih. Nah kebetulan kalau kita keluar kayak begini kan kita pakai kacamata apa itu ya, jadi COVID itu ada juga loh yang ditemukan dalam telinga gitu ya. Intinya tapi intinya begini, bahwa COVID itu sebenarnya sama aja dengan penyakit-penyakit yang lain ya, nggak usah terlalu dibesar-besarkan seperti misalnya COVID ini seperti sebuah bencana yang akhirnya kita tuh hukum orang gitu kalau dia kena COVID atau apa. Nggak boleh ya. Kalau saya sih percaya bahwa ketika kita lahir ke dunia ini memang kita punya janji untuk pulang seperti apa, kapan, itu udah pasti. Jadi nggak usah terlalu di bawah gimana ya, kasihan juga kan. Itu kebetulan yang kena misalnya orang lain. Nah, gimana kalau misalnya yang kena diri kita atau keluarga kita atau orang-orang terdekat kita? Kan kita tuh harus punya simpati dan empati gitu ya. Simpati itu turut merasakan ya kan. Empati itu ketika kita ada di posisi orang itu ya kan. Jadi jangan terlalu di inilah, kasihan. Kalau saya sih begitu ya. Dan di tempat kerja kami membuktikan gitu, bahwa buktinya sekitar ya hampir 50 orang yang terinfeksi termasuk karyawan. Mereka sekarang udah negatif semua, makanya karena sudah 3 kali negatif, ini yang keempat. Mudah-mudahan ini kembali negatif, kembali 4 kali negatif semua karyawan dan yang kita rawat. Maka setelah itu akan dirubah lagi tuh sistem, tidak per 3 hari ya, kita nggak tahu ya government akan seperti apa. Tetapi saya rasa ini hanya sepertinya gini loh, seandainya bisa dibahasakan, mungkin Tuhan hanya mau kasih tahu kita supaya kita itu balik lagi ke identitas kita lagi gitu ya, sebagai manusia yang peduli kesehatan, peduli melindungi diri kita juga, melindungi orang lain juga dengan cara-cara yang sederhana kan. Cuci tangan kan sederhana sebenarnya ya, tapi ya itu banyak kita tuh mengenteng-entengkan yang begitu kan. Nah mungkin itu ya yang bikin akhirnya jadi heboh gitu. Lalu semenjak mereka terinfeksi COVID itu dibikin satu program yang seperti mereka di ruangan mereka, tapi mereka bisa senam atau nonton. Jadi memang ya hati yang gembira itu adalah obat gitu. Justru mereka tidak boleh kita intimidasi, tidak boleh kita judge gitu, kita jangan, karena itu malah menurunkan sistem kekebalan tubuh mereka ya kan. Nah cara menangani di Australia mungkin beda dengan di Indonesia. Kami di Australia setiap hari kita datang bekerja dan kita pulang ke rumah loh. Kita tidak tinggal di satu mes atau apa gitu, enggak. Di sini malah lebih ribet karena kita keluar, misalnya masuk ke satu ruangan, kita harus pakai pakaian itu perlengkapan perang. Kalau kami di sini bilang perlengkapan perang. Keluar kita harus keluarin lagi semua, ganti kaos tangan, tutup muka, semuanya lah ya, memang pemerintah yang siapin. Lalu kita jalan di lorong ya, di koridor.
kita harus ganti pakai yang baru lagi. Kebetulan ya begitu-begitu ya. Jadi repot sekali gitu, repot sekali sebenarnya. Tetapi ya itu dia, mengajari kita bahwa memang mendahulukan keselamatan, kebersihan, kesehatan, itulah sebenarnya yang menolong kita gitu ya. Jadi setelah semuanya teridentifikasi dan yang selama kami setiap 3 kali tes itu udah ketahuan mana yang ini, lalu mereka kan dipindahkan ke satu area. Nah setelah itu ya puji Tuhan tidak ada penambahan. Yang memang kena waktu itu ya kebetulan yang karena waktu itu kita semua juga belum keluar hasilnya, dan kami menanganinya masih dengan cara-cara yang biasa aja gitu kan. Nah jadi ya itu tadi saya bilang, saya mungkin tipe yang puji Tuhan dilindungi Tuhan juga, dan saya saja, artinya kami ada ini karena sebenarnya kami bersentuhan langsung, tetapi ya itu mungkin karena protek diri kita cukup kuat juga, kita pakai perlengkapan sehingga ya kita tidak tertular. Namun ya itu tadi, nggak boleh lah, jangan menganggap bahwa, jangan kita tuh terlalu merasa aman juga, tetapi jangan juga kita terlalu paranoid, ketakutan sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Nah gitu, jadi doain ya, ini kami udah selesai 25 kali tes. Aduh 25 lumayan dah, hidung dan tenggorokan ditusuk. Tetapi ya nggak apa-apa, mendingan kita tahu ya kalau kita hasil tesnya seperti apa, daripada kita ngerasa aman kalau ini kita sakit ya kan. Nah gitu, ini kebetulan matahari cantik banget, jadi ini teman saya belanjanya kok lama banget ya. Jadi nah ntar lagi aku mau pergi kerja, kami tadi tes, jadi saya masuk sore lagi, ntar lagi saya mau pergi kerja, jadi ya udah, kapan-kapan deh disambung lagi ngobrol-ngobrolnya. God bless you, stay positif ya, tetap positif pikiran ya, positif thinking, bukan positif yang lain. Jaga dirinya baik-baik, nggak usah terlalu kepo dengan orang lain, kepo aja dirimu sendiri, beresin diri, kerja yang bener ya kan. Kalaupun nggak ada yang mengawasi kita tuh ada Tuhan ngawasin kita. Jadi jangan terlalu gimana ya, hidup ini sementara, hidup ini terlalu singkat untuk kita mau jahat atau mau jadi orang yang bagaimana gitu ya. Jadi mendingan ya yuk sama-sama kita mulai berbenah diri lah, stay positive, stay healthy, and keep going ya kan. Hidup masih panjang, masih berjuang. Semoga kita jadi orang-orang yang sampai di nafas kita yang terakhir, kita jadi orang yang dimuliakan oleh Tuhan karena kita layak menerimanya. Yes, mantap, bye-bye. Okay guys, thank you for watching. See you in the next video. Don't forget to subscribe, like, share, and comment.